Ya, TJ Silalahi. Ya. Silakan nyalakan kamera. Nyalakan kamera ya? Betul. Iya, silakan Bang TJ Silalahi. Muslim atau Kristen, Bang? Saya Muslim, Bang. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan, Bang? Jadi Bang, aku dengar di seliweran TikTok, Abang ahli dalam Quran ya Bang ya? Saya itu adalah orang yang sangat mengerti agama Islam, Al-Quran dan hadis, Bang. Bahkan saya katakan tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Berarti Abang bisa membaca Quran ya? Saya nggak ahli baca-baca huruf Arab, Bang. Tapi Abang mengerti dan ahli Quran, tapi kenapa Abang nggak bisa baca Quran? Karena patokan memahami Al-Quran bukan dari cara membaca huruf Arab. Karena saya orang Indonesia, jadi saya baca artinya, Bang. Itulah penyebab orang Islam tidak ngerti Al-Quran. Bang, orang biasanya gini Bang, orang yang mengerti dan ahli Quran itu biasanya bisa berbahasa Arab. Ya, makanya orang Islam. Biasanya, karena Quran itu adalah bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Benar nggak? Iya. Quran bahasa Arab. Quran itu. Alif Lam Mim itu Al-Quran bukan? Bahasa apa Qurannya? Alif Lam Mim itu Al-Quran bukan? Abang baca, iya, itu Alif Lam Mim itu kan ada huruf alif, ada huruf mim kan, ada huruf alif, ada lam, ada mim, kan ada 3 huruf. Apa artinya? Itu huruf Arab nggak Bang? Iya, artinya apa? Artinya memang di dalam tafsir Quran itu tidak tertulis. Tidak ada. Berarti tenang Bang, tenang. Jadi gini, tenang dulu Bang, pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Kalau memang tenang, pelan-pelan, tenang, tarik napas dulu Bang, tarik napas. Hembuskan. Sangat santai sekali nih. Oke, santai, baik. Santai sekali. Jadi klaim Anda yang mengatakan bahwa syarat mengerti Al-Quran harus pandai membaca huruf Arab, berarti terbantahkan. Bukan itu Bang. Kalau bukan syarat, kenapa Anda menuntut saya sebagai, kenapa Anda menuntut saya harus bisa membaca huruf-huruf Arab? Abang kan bilang ahli Quran, tidak ada orang Islam yang lebih mengerti daripada Anda, kan kayak gitu. Apakah saya mengatakan saya ahli huruf Arab? Duh, gimana? Kalau memang Abang ahli Quran, gini loh, kalau memang Abang ahli Quran, Abang pasti mengakui bahwasanya isi Al-Quran itu adalah bahasa Arab, benar? Enggak, Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Loh, gimana Anda ini? Coba aku tanya lah Bang dulu. Jadi Al-Quran itu bahasa apa? Al-Quran itu bahasa Aram yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Loh, kok ketawa Anda ini gimana? Coba buka Quran surat An-Nahl ayat 103. Bukan itu. Coba Abang buktikan sama saya bahwasanya Al-Quran itu adalah bahasa Aramik. Baik, surat An-Nahl 103. Bukan itu Bang Patokan. Loh, gimana? Loh. Al-Quran itu bahasa Syria atau bahasa Aram. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di dalam Quran surat Yusuf ayat, tenang. Katanya mau tahu, dikasih tahu tapi ngomong terus. Oke, silakan. Baik. Jadi Abang ini Silalahi kan Bang? Ya. Oke, Silalahi betulan? Iya. Baik. Saya anggap Anda agak sedikit berkualitas lah ya. Saya anggap Anda agak sedikit berkualitas. Baik. Gini. Anda ingin tahu di mana dalilnya bahwa Al-Quran itu tadinya bukan bahasa Arab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Betul? Coba ulangi Bang.
Anda ingin tahu bahwa Ulangi. Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Betul? Coba buktikan, Bang. Baik, di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Terus? Baik, ayat itu mengindikasikan bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab. Lalu dibuat berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Saya kasih contoh. Kok malah ketawa? Gimana Anda ini? Coba Saya kasih buka, contoh. Bang, dalilnya, Bang. Enggak, coba. Surat Buka Yusuf dalilnya, ayat yang buka kedua. Enggak, maksudnya dibukakan, ditunjukkan sama saya dalilnya. Itu tadi surat Yusuf ayat yang kedua. Iya, Kami maksudnya turunkan biar Quran saya bisa ini baca dalam biar bahasa saya bisa Arab buka. supaya kamu memahaminya. Oke. Ayat itu mengindikasikan bahwa tadinya Quran itu bukan bahasa Arab, lalu dibuat bahasa Arab supaya Anda paham. Itu kan menurut Abang kan di dalam tafsirannya Baik, kan udah betul. kalau begitu kenapa harus Bahwasanya dibuat dalam Al-Quran bahasa ini Arab? diturunkan dalam bahasa Arab. Oke, kenapa harus dikasih Karena tahu memang dalam bahasa bahasanya itu Arab? kan bahasa Bang, Arab. tenang Bang, tenang. Kenapa harus diinformasikan dalam bahasa Arab? Kok malah ketawa? Bang, Al-Quran itu memang bahasa Arab. Iya, gitu. kenapa harus dikasih tahu? Dikasih tahu maksudnya kayak gimana? Hmm, Dikasih tahu maksudnya kayak gimana? abang ini silalahi Memang tapi udah kok tertulis lemot Quran surah begini. Yusuf ayat dua. Nah, tenang dulu, Bang, tenang ya, tenang. gini. Bang, coba tenang dulu ya, Yusuf ayat dua tadi. tenang. Iya. Dengarkan saya dulu. Aku udah cukup tenang nih. Apa gunanya Bang, di dalam Quran tafsir memberitahu yang bahwa membacakan Quran ini tadi, dalam bahasa Arab? Buka dalilnya, Bang, biar bisa kita buka sama-sama. Buka dalilnya, itu maksudnya. surat Yusuf ayat kedua. Cuma kan tafsirnya kan tadi kan udah jelas. Kok tafsir? Quran ini Jangan dituliskan tafsir. dalam bahasa Arab. Kenapa Quran memberitahu jadi bahwa gimana? Quran dalam bahasa Arab? Bang, Quran itu memang dalam bahasa Arab Kok diturunkan. memang bahasa Arab itu bukan jawaban? Gini, Kayak gimana? Bang, tenang. gini ya. Quran pertama, Anda tenang dulu, Quran tenang. pertama kali diturunkan. Tenangkan diri, jangan ngomong terus biar Anda paham. Apa, Pernah baca gimana? buku Harry Potter? Enggak. Enggak pernah. Pernah baca buku Tafsir Ibnu Katsir? Enggak. Ibnu Tafsir Ibnu Katsir enggak pernah baca? Ibnu Katsir enggak pernah. Aku enggak. Pernah pernah baca hadis Bukhari? Tidak semua, pernah tapi tidak semua. Pernah, baik. Hadis Bukhari tertulis dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, pernah nggak hadis Bukhari bilang hadis ini dalam bahasa Arab? Pernah nggak dia bilang gitu? Astaga. Bang, Mbak, coba dijawab dulu pertanyaan saya. Itu, Pernahkah Bang, hadis Bukhari memberitahu kepada pembacanya bahwa hadis itu dalam bahasa Arab? Abang pernah baca hadis kan? Pernah kan? Jadi menurut Abang, dengar ya Bang Edis ya. Jadi menurutmu yang kau baca hadis itu bahasa apa? Bahasa Aramaik. Inilah makanya Bahasa tadi saya Aramaik bilang. atau bahasa Arab? Entahlah Anda ini pura-pura nggak nyambung atau Anda memang nggak nyambung betulan. Bukan, Abang memaksaku supaya masuk ke narasimu, nggak bisa. Enggak, saya nggak memaksa. Saya ingin supaya Anda Enggak. bisa mengikuti apa yang saya maksud. Apakah pernah Iya, hadis maksud memberitahu Abang supaya- kepada pembacanya supaya aku bahwa masuk hadis sama- ini dalam bahasa Arab? Hadis yang sering kubaca itu berbahasa Arab. Tidak ada hadis yang kubaca selain berbahasa Arab, kecuali tafsirannya. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Pernahkah hadis memberitahu Jadi apa, kepada Bang? pembacanya? Makanya kalau saya ngomong, jangan ikut ngomong.
ketika Anda baca hadis, pernahkah hadis itu bilang begini, hadis ini dalam bahasa Arab? Pernah dia bilang gitu nggak? Tidak ada. Oke, kenapa dia nggak bilang begitu? Karena memang hadis itu tertulis dengan bahasa Arab. Betul. Karena hadis itu memang udah bahasa Arab, jadi dia nggak perlu kasih tahu sama pembacanya. Nah, kenapa Quran memberitahu kalau dirinya bahasa Arab? Bang, kalau orang baca Quran sudah dipastikan bahwasanya Quran itu adalah bahasa Arab. Bukan itu yang saya tanya. Tidak, Ya, bukan bahasa kenapa Arab, Quran Nek. memberitahu pembacanya kalau dia bahasa Arab? Karena memang Quran itu kan diturunkan di Arab Saudi. Pada zaman Quran Nabi, kan? memberitahu pembacanya kenapa dia berbahasa Arab supaya dapat dipahami. Karena kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dipahami, betul? Siapa bilang kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dipahami? Baca Quran surat Yusuf ayat kedua. Iya, tadi kan udah Bang bacakan kan? Apa isinya? Bahwasanya kami memberitahumu bahwa Quran ini adalah bahasa Arab Supaya apa? supaya dapat dimengerti kan kayak Supaya gitu, dapat kan? dimengerti. Kenapa harus diberitahu seperti itu? Kenapa hadis tidak bilang hal yang sama? Jadi maksud Abang kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dimengerti Quran itu? Iya, karena tadi bukan bahasa Arab. Sama seperti ini. Dengar. Ketika Anda pergi ke toko buku, tenang dulu. Ketika Anda pergi ke toko buku, Anda cari buku Harry Potter nih. Harry Potter itu kan aslinya berbahasa Inggris. Kemudian ditulis Harry Potter dalam bahasa Batak. Supaya orang-orang Batak tahu. Karena orang Batak tidak berbicara bahasa Inggris. Makanya ditulis di situ Harry Potter dalam bahasa Batak. Supaya orang Batak ngerti. Harry Potter dalam bahasa Jawa. Supaya orang Jawa ngerti. Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Supaya orang Indonesia ngerti. Sama seperti buku Laskar Pelangi. Kita punya novel, punya buku cerita namanya judulnya Laskar Pelangi. Karena bahasa Indonesia, maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris ditulis Laskar Pelangi in English. Supaya apa? Supaya orang-orang berbahasa Inggris ngerti. Al-Quran juga begitu. Jadi maksudmu kalau nggak pakai bahasa Arab Al-Quran nggak bisa dimengerti? Itu yang Quran bilang. Maka tahu, itu yang Quran bilang. Jadi gini Bang, Abang kalau mau menunjukkan dalil sama aku, Abang kasih tahu juga itu keterangannya. Ada Quran nggak di situ? Quran nggak ada. Ini aku di workshop di workshop. Iya. Abang aja nggak punya Quran di situ. Gimana kita mau ngobrol? Ini workshop Bang, bukan rumah Bang. Ini kios, bukan rumah. Kalau di rumah. Iya, kan ada HP satu lagi. Ada HP satu lagi. Nggak ada, HP aku cuma satu. Device Nggak ada satu. HP teman di situ. Nggak ada. Tengok nggak ada orang ini ya. Kan nggak ada orang ini. Ya sudahlah, belajarlah dulu apa agama Islam ya. Nanti kalau udah ngerti baru kesini lagi. Betul. Pertanyaan aku belum duduk Bang. Aku pengen Abang menunjukkan keahlian Abang sebagai orang yang paham Quran. Tadi sudah saya tunjuk itu. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Karena Quran tadinya bukan bahasa Arab. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya orang Arab paham. Kalau memang Abang seorang ahli Quran, udah di dalam membaca Al-Quran itu apa aja hukum-hukumnya? Di dalam membaca Al-Quran apa aja hukum-hukumnya? Ya, ada hukum bacaannya. Apa aja hukum bacaannya? Menurut Al-Quran, kalau membaca Al-Quran itu dengan menggunakan tartil, dengan tajwid, seperti itu. Tartil. Oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan tajwid? Ada Bang, berapa hukum tajwid? Itu bukan alasan untuk memahami. Itu bukan alasan buat paham Quran, Bang. Bukan, Abang seorang ahli. Tentunya kalau Abang ahli, tentu Abang paham. Ya, kalau yang Anda tanyakan tata krama membaca Al-Quran, betul. Tapi untuk memahami Quran bukan begitu. Lah,
Siapa bilang bang? Nggak kayak gitu. Abang kalau Nggak itu ada di abang dalam bukan Quran ahli. itu kalau kamu mau Itu paham abang Quran harus baca namanya. dengan tartil, dengan tajwid, nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Baca Yo, Quran coba harus tunjukkan pakai ayatnya tajwid. mana. Ayatnya mana? Bang, tajwid itu bang hukum bacaannya. Abang seorang ahli Quran, tentu abang tahu. Ada berapa hukum tajwidnya? Iya, yang saya tanyakan apa itu cara Ada memahami Quran? murotal, ada tartil, itu betul. Hmm. Ada hukum, ada tata cara membaca Al-Quran tuh ada. Berarti abang bukan ahli dalam Anda ini, Quran. Abang Anda ini nipu. paham nggak sih? Yang Anda tanyakan tata cara membaca Quran atau cara memahami Quran? Bang, kalau udah ahli itu semuanya udah pasti paham. Karena namanya ahli. Ahli hukum. Hukum apa? Semua hukum dia pasti paham. Karena kan ahli hukum. Hukum tata negara, hukum internasional, hukum politik pasti dia paham. Namanya Enggak, ahli yang hukum, saya kan tanyakan kayak gitu kepada kan? Anda bisa nggak bedakan tata cara membaca Edis, Al-Quran dengan yang tata aku cara minta, memahami Al-Quran? Beda? aku cuma minta satu aja sama Mudis. Tunjukkan sama aku bahwasanya kau ini seorang ahli Quran yang belajar 13 tahun. Udah sering saya sama tunjukkan aku. di sini. Tadi Sama baru aku. saya tunjukkan samamu. Bahwasanya Oke, di dalam sekarang- Al-Quran sekarang tertulis kita- Quran itu sekarang tadinya kita coba. diturunkan dalam bahasa Arab biar dipahami. Sekarang kita coba. Di dalam hukum tajwid, membaca Quran itu ada hukum tajwid. Saya Ada nggak berapa fokus hukum ke tajwid? situ. Itu tata cara membuat orang jadi tolol. Karena memang abang tolong. Iya, nggak itu mengerti, seperti itu. Abang. Contoh misalnya alif lam mim. Berapa huruf? Apa huruf artinya? Tidak Itu- tahu. Nah itu. Berapa harokat itu? Itu berapa harokat bacaannya? Alif lam mim artinya Berapa apa? harokat? Tidak tahu. Ah, itu makanya saya bilang. Jadi yang kau ajarkan kepadaku itu tata cara membuat orang jadi tolol. Apalagi? Kalau kau memang tahu bacaan alif lam mim itu ada berapa harokat itu? Iya, hal-hal yang membuat tolol gitu nggak saya pelajarin. Karena kau memang tolong nggak mengerti Quran, Dis. Iya, Jangan toh kau mengerti nyatanya soal juga nggak Al-Quran, ngerti tapi kau kau apa nggak arti alif lam mim. mengerti. Apa arti alif lam mim? Di Quran manapun tidak ada artinya. Iya, makanya saya bilang tolol lah berarti orang yang membacanya tapi tidak mengertinya. Tapi kalau yang lain, contoh ya di dalam Daniel 5 nomor 5 itu. Lari ke Daniel 5 ayat 5 nomor 5 mana? Dua arah dong. Ya, Tadi kan dua kau arah. bilang biar orang ngerti Al-Quran, baca Quran Oke. dengan tartil, dengan tajwid. Betul? Iya. Setelah saya ikuti kamu membaca Quran dengan tajwid, membaca Quran dengan tartil, membaca Quran dengan harokat, dengan qalqala, ujung-ujungnya artinya tiada diketahui. Dis, Quran itu ada 6.000 sekian ayat. Masa cuma gara-gara satu alif lam mim kau meragukan? Oke, Yang baik. lainnya, Kita kasih ayat yang lain. Aku yang ngasih. Oh ya, silakan. Ayat yang mana? Coba kau baca Al-Baqarah 186. Ada berapa hukum bacaan di dalam ayat itu? Kutanya kau Hukum dulu. bacaan. Iyalah. Kau memang ahli Quran kan? Di mana dalam Quran ada hukum bacaan? Ada berapa hukum bacaan? Kau tanya sama orang Muslim, dalam membaca Al-Quran itu ada hukum bacaannya. Oh, kalau Kau sama bilang orang tadi ada Muslim, qalqalah, kan? kalau sama orang Muslim ditanya, mereka memang lain jawabannya. Oke, Kalau Muslim kau tanya sama tanya, qalqalah. kitab apa yang harus dipercayai? Jawab mereka kitab kuning. Oke. Tadi kau ada bilang qalqalah. Dari mana kau dapat istilah qalqalah itu? Karang-karangannya orang Islam. Gimana ya? Siapa bilang karang-karangan orang Islam ada qalqalah? Di mana dalam Quran ada qalqalah? Aduh, di dalam hukum tajwid itu ada qalqalah kubro, ada qalqalah sugro. Iya, itu kan Ada karang-karangan dua dia. orang Islam. Itulah tololnya kau di makanya Tolol. kita kalau Itu nggak kan karang-karangannya orang tahu, Islam. Gak ada itu dalam Quran gimana? makanya gini, kita kalau nggak tahu jangan sok tahu, gitu loh. Kalau nggak tahu. Kalau kau baca. tidak tahu Al-Quran, Jangan jangan mengaku kau seorang fitnah ahli. Al-Quran itu dengan Tidak. fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh umat Islam.
umat Islam itu telah memfitnah Al-Quran. Aku tidak menghina Al-Quran, tapi kau yang mengaku-ngaku Oke. Al-Quran. Di Quran mana? Di Quran mana tertulis kalau hukum bacaan itu harus ada sekian? Di mana? Di Quran mana? Di Quran itu tidak dipelajari. Terima kasih sudah kau akui. Terima kasih sudah kau akui. Tapi semua orang Muslim mengakui hukum bacaan Al-Quran itu ada. Semua orang Islam tidak ada yang percaya Al-Quran. Itulah bodohnya kau. Tidak mungkin. Enggak ada orang Islam yang percaya Quran. Gimana sih kamu itu? Tidak ada di dunia ini orang Islam yang percaya Al-Quran. Sebentar, nih, saya ganti tulisan saya. Itu framing kau. Baik. Itu framing kau. Baik. Enggak ada itu. Tunjukkan satu orang Islam yang percaya Al-Quran. Bawa kemari orangnya. Jangan aku orangnya. Oke, kau percaya Quran? Ya jelas dong. Mau kubuktikan? Buktikan. Baik. Quran lengkap nggak? Nanti setelah kau buktikan, Tenang, aku yang bertanya ya. Tenang. Aku bertanya ya. Quran lengkap nggak? Jangan kau aja yang bertanya, aku nggak boleh. Apa? Quran lengkap nggak? Maksudnya kayak gimana Quran lengkap ini? Quran itu sempurna nggak? Udah nggak percaya kan dia? Udah nggak percaya dengan Quran dia. Sempurna untuk apa? Sekarang tergantung narasi kau, omongan narasi kau ini kemana arahnya. Oke. Menurut Al-Quran, Quran menjelaskan segala sesuatu. Benar atau salah? Itu betul. Betul. Oke, apa fungsinya sunat? Menurut Al-Quran, silakan. Di dalam Al-Quran. Udah nggak percaya dia kan? Bukan. Nggak percaya dia. Tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau ada orang Islam ngomong dia percaya Quran, artinya dia bohong. Jangan kau potong dulu. Kita ulangi. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Jangan kau potong dulu. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit untuk berkhitan. Oke, apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Dengar dulu. Tapi hitan itu bersumber dari untuk mengikuti mila Ibrahim. Di mana Ibrahim berkhitan? Kau tahu arti milah enggak? Kau tahu arti milah enggak? Di mana di dalam Al-Quran Ibrahim berkhitan? Kan tadi udah aku kasih tahu, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit. Barusan kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu enggak? Tidak dijelaskan secara eksplisit. Barusan kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu? Segala sesuatu narasi kau yang mau kemana tentang khitan. Ya udah. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran? Kau mau tentang yang mana, Dis? Oke, baik. Gini ya, Dis ya. Baik, gini aja. Ketika kau sholat kau begini enggak? Sebentar. Ketika kau sholat kau begini enggak? Tunggu. Sebentar. Ini pertanyaan sederhana. Ketika kau sholat kau begini enggak? Tunggu dulu. Udah macet kau kan? Katanya kau percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Ini takbiratul ihram. Iya, ketika kau begini, menurut Al-Quran apa artinya? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apa maknanya apa? Ini udah kayak gini takbiratul ihram ini yang disebutkan apa? Allahu Akbar kan? Iya, maknanya apa? Kenapa tangannya harus begini? Allah Maha Besar. Kenapa tangannya harus begini? Itu gerakan sholat, Dis. Iya, tahu saya gerakan sholat. Kenapa begini gerakannya? Kenapa nggak begini? Takulung. Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak begini? Ternyata kau pelawak yang handal juga. Loh, gimana? Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Dis. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Dengar. Kalau gerakan sudah saya bilang tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau ada orang Islam bilang percaya Al-Quran, artinya dia bohong. Yes. Dalam untuk gerakan sholat dijelaskan dalam hadis, tapi kalau perintah sholat dijelaskan dalam Al-Quran. Oke, berarti Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, menjelaskan tentang perintah sholat, benar nggak? Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu?
Sesuatu yang mana? Segala sesuatu. Kalau Segala sesuatu tidak. kata Al-Quran. Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran. Betul? Tapi kalau segala sesuatu yang menyenangkan hatimu tidak. Dia tidak percaya. Sudah aku bilang. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Tidak ada orang waras yang percaya. Gini, dengarkan statement saya. Rekam dan bagikan. Ya. Tidak mungkin, dengar. Tidak mungkin seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama dia percaya Al-Quran. Mau buktinya nggak? Kalau kau memang dengar. Teman-teman rekam, dengar, tenang. Teman-teman rekam dan bagikan ini. Bagikan statement saya yang cetar membahana. Tenang. TJ, tenang TJ. TJ, tenang dulu TJ. Ngomong-ngomong TJ ini kepanjangannya apa ini? Itu bukan urusanmu. Kau tahu cuma marga aku aja. Baik. Gini TJ, dengar. Itu bukan urusanmu. Iya, dengar. Kau nggak pantas kau marga Sidelahi. Kau cocokmu margamu marga busa itu cocok margamu itu. Gini, dengar, tenang, gini. Dengar. Si Bumarapus. Dengar. Apakah pernyataan saya ini salah atau tidak? Dan tolong dibagikan, bagikan sebanyak-banyaknya. Mustahil, kan ngomong lagi kan? Mustahil seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama dia percaya Al-Quran. Mau saya buktikan nggak? Salah. Mau saya buktikan? Silakan aja kau buktikan. Baik. Tapi apakah kamu percaya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu yang tentang keinginanmu. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu tentang apa? Ini terakhir, kalau enggak kita sudah. Apakah kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu tentang apa dulu? Baik, di bawah. Udah tidur kau di bawah sana. Ditanya, apakah kau percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Enggak percaya. Enggak ada orang Islam percaya Quran. Kau dikerjain. Enggak ada orang Islam yang percaya Quran itu. Kalau ada orang Islam yang bilang dia percaya Quran, coba periksa dulu, bawa dia ke dokter. Gimana? Ada orang Islam yang percaya Quran, bawa kemari. Saya akan buktikan bahwa dia berbohong ketika dia mengucapkan itu. Ya, silakan. Ya, Islam, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera Anda, Bang. Oke. Muslim ya, Bang ya? Iya. Sesuai nama. Bang. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Biar asam lambung nggak naik, Bang. Jangan panik. Oke, tenang. Anda Muslim? Panik. Anda Islam? Ya, Muslim, benar. Oke. Iya. Anda setuju bahwa tidak mungkin Anda percaya Al-Quran? Tidak setuju saya. Tidak Saya setuju. selalu percaya dengan Al-Quran. Baik. Buka Quran surat An-Nahl ayat 89. Oke, An-Nahl. Oke, siap. An-Nahl 89. Oke. Slow. An-Nahl. Surat An-Nahl ayat yang ke-89. Oke. An-Nahl 69. Nyari An-Nahl 69 sampai tahun depan dia. An-Nahl 69. Slow. Slow. Ya, silakan. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan. An-Nahl 89, Bang. Oh iya. Oke, An-Nahl. Oke. Itu surat apa yang Anda baca? An-Nahl. Oke, 89. Ingatlah
hari ketika kami menghadirkan seorang saksi atau rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Oke. Terus Al-Quran untuk apa, Bang? Al-Quran untuk apa tadi? Penjelas dan petunjuk. Sebagai penjelas dan petunjuk. Coba dibaca ulang. Al-Quran untuk apa tadi? Oke. Ya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Oke, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya itu? Ya, percaya. Baik. Pegang omongan Anda ya. Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Setuju? Ya, boleh. Setuju. Baik. Tolong tunjukkan kepada saya penjelasan menurut Al-Quran. Kenapa waktu takbiratul ihram gini tangannya? Oke. Coba jawab. Pahami dulu konteks penjelasan apa maksudnya di sini, mulai dari penciptaan Adam. Itu artinya kalau masalah tentang hukum-hukum yang itu dijelaskan di dalam hadis. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu adalah bohong yang nyata. Bukan bohong. Kan mulai dari Adam sampai penciptaan kita sekarang dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi kalau masalah hukum, Ya udah, saya tanya siapa nama anak Adam? Siapa nama anak istrinya Adam? Silakan menurut Al-Quran. Oke, kalau nama istri Adam di Al-Quran itu Hawa, ya. Mana? Surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Kalau ada nama istri anak Adam di Quran Hawa, saya lompat dari Monas. Mana? Perhatikan. Secara tekstual atau secara tertulis memang tidak ada dikatakan. Tadi katanya ada. Sekarang tidak ada. Di Alkitab pun nggak ada, Bang, kata-kata Hawa. Kalau ada, saya murtad sekarang. Coba tunjukkan. Di dalam teks aslinya. Bang, jadi Anda sudah akui di Quran nggak ada kata Hawa? Iya benar, kata secara tertulis, secara tekstual. Berarti Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, berarti itu bohong, betul? Maksudnya penjelasan itu artinya penciptaan mulai dari Adam ya sampai kita sekarang, dalam artian menuju apa hikmah. Ya udah, kalau ya, begitu Adam diciptakan hari apa? Oke, Adam itu diciptakan hari Jumat. Mana ayatnya di dalam Al-Quran Adam diciptakan hari Jumat? Oke, itu ada di dalam hadis, sudah dijelaskan. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu dari. Benar. Maksudnya itu tentang penciptaan. Iya, makanya saya bilang Quran menjelaskan sesuatu itu bohong, berarti bohong. Bukan bohong. Sudah jelas kan mulai dari penciptaan Adam sampai kita sekarang. Menurut Al-Quran, kitab apa yang menjelaskan segala sesuatu? Iya benar, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Yang menjelaskan Quran diciptakan hari Jumat, kitab apa? Oke, itu ada di dalam hadis. Ya. Berarti Quran tidak menjelaskan, betul? Oke, kalau secara secara personal tidak, karena iya, Al-Quran itu artinya tidak bohonglah klaim Al-Quran. Quran menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya bilang tidak mungkin orang waras di detik yang sama percaya Al-Quran. Al-Quran itu hanya dipercayai oleh orang-orang yang tidak pernah membacanya. Pegang omongan saya. Orang yang percaya Al-Quran adalah orang yang tidak pernah mau memahami artinya. Kalau sungguh-sungguh mau memahami artinya, maka Quran akan dibuang ke tong sampah. Quran mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu, betul? Nah, hilang. Aduh. Oke, kita kasih naik ada mamanya L. Anda jangan asal-asal bicara. Saya kalau ngomong itu tidak asal-asal cuap. Semua itu sudah melalui penelitian panjang. Jadi belepotan ya. Mamanya L. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan nyalakan kamera.
Bang, TV-nya dimatikan dulu, Bang. TV-nya Nah, oke. ikut diskusi TV-nya sama kita, Bang. Oke, Abang Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Setuju nggak Anda dengan statement saya? Mustahil kamu percaya Quran. Enggak setuju. Nggak setuju. Quran mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 89 bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya? Percaya. Kita buktikan ya. Baik. Anda sunatkan? Sunat. Oke, menurut Al-Quran untuk apa Anda sunat? Hmm? Menurut Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu, untuk apa Anda sunat? Untuk mensempurnakan agama Islam. Mana ayatnya? Ayatnya. Maksudnya ayatnya di mana maksudnya? Kamu kan barusan bohong sama saya. Nah. Karena sunat itu untuk menyempurnakan agama Islam. Itu bohong. Ya. Di dalam Quran nggak ada begitu. Memang Coba. nggak ada dalam Al-Quran. Itu bukan dikata dalam Al-Quran itu, Bang. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Memang menjelaskan segala sesuatu, tapi itu beda. Beda perkataan. Berarti Anda nggak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Enggak lah, percaya. Kalau Quran menjelaskan segala sesuatu, berarti Al-Quran harus mampu menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Baik, pertanyaan saya, tolong jelaskan menurut Al-Quran, kenapa Anda sholat tangan Anda begini-begini? Hah? Kalau sholat tangan Anda begini nggak? Iya kayak gitu. Oke, kenapa harus begini tangannya? Ya itu tahiyat itu. Tahiyat akhir. Kalau sholat. Itu gerakan itu Bang, itu gerakan dari sholat itu, dari Iya, ibadah. kenapa kok harus begini gerakannya? Iya, itu tahiyat itu menunjuk gitu. Iya, kenapa harus begini? Kan Quran menjelaskan segala sesuatu. Tidak menjelaskan menurut Al-Quran. Beda Bang, itu jelasnya Al-Quran itu kan perkataan sama hadis kan lain, beda di dalam Al-Quran. Quran hadis beda, Quran yang berjalankan berhadis bulan. Menjalankan Al-Quran hadis. Itu kan tentang hadis Quran menjalankan menjalankan Quran hadis. Maksudnya? Yang menjalankan Quran hadis apa Quran menjalankan hadis? Quran menjalankan hadis? Quran menjalankan hadis. Hadis Quran menjalankan? Iya. Nah, benar kan?